Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Take that maju. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris, biasa dipanggil di circle perindustrian, industri kopi, biasanya dipanggil Paris. Hari ini saya akan membagikan beberapa informasi kaitannya dengan industri kopi. Teman-teman, kalau bicara industri kopi, tentunya kita hari ini bisa melihat trennya begitu luar biasa ya, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi di kota-kota kecil seperti halnya di tempat lahir saya ini di Sukabumi. Begitu banyaknya industri kopi atau kedai, biasa disebut seperti itu, kedai atau coffee shop yang menjamur ya, bukan hanya di wilayah atau secara geografis di perkotaan, akan tetapi sekarang udah mulai menjamur ke beberapa daerah-daerah, misal kayak Harudampit, daerah Slabintana, terus daerah-daerah bisa dibilang pelosok sih, secara akses mungkin bisa dibilang agak terlalu jauh, akan tetapi para penikmat atau konsumen daripada penikmat kopi itu tertarik ya untuk mengunjungi begitu. Jadi, nah ini mungkin ya salah satu yang memang tren industri kopi ini sekarang lagi seksi-seksinya ya begitu. Jadi bagi kita dan bagi saya mungkin menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan industri kopi ini. Saya secara aktivitas memang concern di industri kopi. Saya salah satu owner atau founder daripada Sunda Kopi ya, yang dimana outlet pertama adalah di Cikole Dalam nomor 38, yang kedua ada di Harudampit, dan insya Allah masih akan terus berkembang mungkin usaha saya di industri kopi ini, karena insya Allah dalam dekat ini saya lagi concern juga membangun Sunda Kopi berikutnya ya, kerjasama dengan beberapa bisnis owner. Nah itu menjadikan peluang tadi itu karena memang tren kopi hari ini sangat baik seperti itu. Meskipun di dalam kondisi pandemik seperti ini. Nah, berbicara industri kopi tentunya perlu teman-teman ketahui apa itu kopi ya kan. Kalau secara historikal atau sejarah, kalau bicara kopi itu berasal dari Timur Tengah ya, yang dimana disebut kahwah ya kan. Kahwah itu adalah kopi ya, beralih dengan ke daerah, peralihan kata ini mulai berubah kata menjadi kahpi itu di negara Yaman. Salah satunya itu sejarah berbicara seperti itu, dan peralihan kata berikutnya masuk ke Eropa menjadi kopi, masuk mungkin ke Asia jadi kopi, atau ke Indonesia salah satunya menjadi kopi, spellingnya kopi ya. Kalau di Eropa ya spellingnya kalau bahasa Inggris kopi seperti itu. Konon dulu katanya kopi itu disajikan atau dikonsumsi untuk supaya para sahabat Nabi ketika berperang atau beribadah terkonsentrasi, tidak mengantuk. Makanya kahwah itu artinya adalah kuat atau bisa dibilang ya kita terjaga konsentrasi begitu. Nah, ya seiring berjalannya sejarah, akhirnya kopi masuk ke Eropa, salah satunya ke Afrika juga. Ya salah satu kopi yang terkenal mungkin ya salah satu kopi peringkat pertama di dunia itu adalah kopi Brazil, salah satu di Afrika.
masuk ke Ethiopia. Di Ethiopia urutan ke-6 di bawah kita, Indonesia itu nomor 4. Ya, jadi ya apa namanya ya bisa dibilang Indonesia pun sangat berpotensi ketika kita berbicara komoditas kopi begitu. Ya, jadi potensinya sangat banyak kalau berbicara komoditas kopi, bukan hanya di Eropa atau di Afrika ya. Salah satunya ya di Sumatera, di Jawa ya, terus di kita di Jawa Barat yang dinamakan Java Priangan. Secara pertumbuhan atau potensi kopi di Indonesia. Nah, tentunya berawal dari mana kopi datang ke Indonesia? Saya pernah mengulas beberapa literasi, tentunya kalau berkaitan dengan sejarah. Kopi masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1695 atau 1690 lah. Tentunya pada zaman penjajahan Belanda waktu itu ya, di mana Belanda membawa bibit kopi dari daerah Malabar, India. Namanya Malabar, di salah satu negara India, dibawa ke Indonesia, dan salah satu daerah yang pertama banget ditanami kopi adalah salah satunya daerah Jawa Barat, Cianjur, termasuk Sukabumi ya. Yang unik ternyata ya, kalau bicara sejarah Sukabumi pun, sejarah kopi itu ada ya di Sukabumi begitu. Salah satunya di daerah Gunung Guru, Gagar Bitung. Nah, itu adalah salah satu posisi atau peta di mana kopi dahulu pernah ditanam oleh VOC yaitu Belanda. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar di beberapa diskusi atau literasi kesukabumian, Sukabumi itu terlahir dari biji kopi dan daun teh ya, karena ya dulu yang menamakan Sukabumi salah satunya adalah kebangsaan Inggris, Andreas Christopher, saya lupa lagi namanya, Andreas Christopher apa gitu. Dia menamakan Sukabumi karena terinspirasi dari salah satunya itu. Nama Sukabumi terlahir dari biji kopi dan daun teh. Nah, seperti itu. Itu cerita sejarah industri kopi yang memang sekarang lagi tren di bukan hanya di Sukabumi tapi di seluruh Nusantara, mungkin seperti itu. Nah, kopi prosesnya sangat panjang teman-teman. Kalau teman-teman mengenal lebih jauh kopi dari hulu ke hilir ya, dari mulai pembibitan, varietas sampai ke tumbuh, berbunga, nanti berbuah. Setelah berbuah nanti ada pemetikan, sudah pemetikan proses nanti ada pasca panen. Pasca panennya nanti dibagi ada kedua metode, ada basah, ada kering ya kan. Kalau di dalam bahasa industri mungkin sebutannya ada natural atau full wash atau semi wash. Sangat banyak metode yang dilakukan oleh petani. Ya, tentunya itu adalah treatment atau maintenance atau pembudidayaan kopi ya. Itu jadi sangat banyak metode yang dilakukan oleh petani. Nah, tentunya kita atau saya sebagai pelaku daripada industri kopi harus mengenal itu ya, meskipun saya pribadi tidak konsentrasi di hulu, tapi setidaknya saya mengerti bahwa pasca panen atau proses daripada sesudah panen raya itu ada proses lagi yang tadi itu basah seperti apa, kering seperti apa, dan itu akan mempengaruhi daripada rasa ya atau cita rasa, dan tentunya mempengaruhi daripada daya jual ya, natural, arabica seperti apa, plus seperti apa. Nah, berbicara kopi, tentunya teman-teman harus paham juga bahwa jenis kopi itu bukan hanya arabica ya kan, bukan hanya robusta, namun akan tetapi kalau berbicara secara value atau komoditas ada hampir 25 jenis ya. Jenis dalam arti itu jenis bukan varietas ya, jenis yang memang yang dipengaruhi oleh penanaman kopi. Ya, misalkan arabica kan memang tumbuhnya itu di kisaran 1.200 atau 1.000 mdpl. Ya, kalau robusta tentunya di bawah itu. Nama itu yang dipengaruhi oleh tanamnya itu loh begitu.
Nah, namun memang dari 25 itu secara nilai jual dibagi ke 4 ya. Ada Arabica, ada Liberica, ada Robusta, ada Excelsa. Nah, secara komoditas di dunia ini termasuk di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia saya rasa antara tiga Arabica, Robusta, Liberica. Liberica sekarang udah dibudidayakan di daerah Jambi. Nah, dari keempat itu tentunya mempunyai cita rasa beda, dipengaruhi dari apa? Dipengaruhi dari penanamannya seperti itu. Kalau Arabica tadi itu di 1000 sampai 1200, kalau Robusta itu 700 mdpl. Kalau Excelsa itu sama dengan Robusta ya, di bawah di bawah 700 sampai ke bawah 500, secara cita rasa pun beda. Nah, kalau Liberica itu kopi sama dengan jenis Arabica, ditemukan di Liberica Aprica ya. Namun sekarang di Indonesia lagi concern dibudidayakan di daerah Jambi. Dari keempat ini tentunya mempunyai morfologi yang beda ya. Arabica seperti apa secara visual, Robusta seperti apa secara visual, dan tentunya dari cita rasa pun sangat berbeda. Nah, ini keunikan daripada kopi. Kalau bicara kopi itu memang never ending stories ya. Ada ceritanya, ada cita rasanya yang dirasakan oleh penikmat kopi seperti itu. Sehingga mungkin ya inilah sekarang ya bagi saya trennya kopi hari ini memberikan bahwa ya kita harus aware bahwa komoditas kopi itu adalah komoditas kekayaan kita, bisa dibilang seperti itu, karena memang potensi daripada kopi di Indonesia itu sangat besar. Ya, kebutuhan dunia pun kalau berbicara kebutuhan sangat berpeluang bagi Indonesia, mungkin bisa ekspor ke sana ya kan, keluar seperti itu. Nah, ini teman-teman mungkin secara dasar atau sejarah tadi itu. Namun memang kalau berbicara kopi itu sangat luas, bukan hanya berhenti di sana. Bagaimana kopi bisa di packaging menarik ya kan, secara produknya seperti apa ya. Ya tentunya bergelut di industri harus paham juga ya kan, bahwa kopi dari yang tadi itu ketika proses pemetikan cherry nanti masuk ke pasca panen, belum selesai di sana tuh proses, nanti masuk ke penjemuran. Udah penjemuran baru kita udah bisa mulai melihat nih kopi ini bentuknya seperti apa, yang dinamakan green bean. Nah, nanti di green bean itu prosesnya kemana lagi ya? Sesudah green bean tentunya nanti masuk ke roastery ya. Roastery itu penyangraian. Nanti di sangrai itulah ya kopi sudah dekat nih dengan industri atau kedai-kedai atau coffee shop. Ya, kalau udah di roasting baru kita akan brewing ya. Brewing, dan nanti di brewing itu kita akan dibawa kemana nih kopi ya kan, secara menunya mau dibawa ke espresso base atau manual brew ya. Espresso base tentunya nanti ya apakah menggunakan Arabica atau full Arabica atau menggunakan house blend ya kan. Nanti apakah menggunakan Robusta juga kayak misalnya es kopi sekarang ya kan. Kalau Arabica bisa dijadikan juga single origin kayak misalkan metode seduh ya, metode seduh yang mungkin teman-teman sering mencicipi kayak misalnya metode P60, metode tubruk atau metode-metode lainnya. Nah, itu udah mulai memasuki daripada industri coffee shop, dan itu masih bisa kita explore ya, maksudnya secara menu masih kita bisa olah lagi. Kopi itu mau dibawa kemana ya kan, mau dibawa ke es kopi ya kan, mau dibawa ke mixologis kopi ya kan, masih banyak lagi. Saya akan coba memperlihatkan bagaimana praktek cara membuat kopi. Nanti teman-teman stay tune saja ya, jangan meninggalkan video ini supaya nanti akan mengerti bagaimana proses daripada pembuatan kopi. This is the moment you break through. Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste that
teman-teman, kembali lagi bersama saya Faris. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat kopi secara manual, yang seperti saya ulas bahwa penyeduhan kopi itu ada espresso base sama manual brew. Nah, yang akan saya praktekkan adalah manual brew. Yang pertama tentunya adalah alatnya ini. Ini adalah komponen apa saja atau variabel apa saja yang nanti akan mendukung dari seduhan kopi ini. Yang pertama alatnya ada dripper. Ini adalah server. Ini adalah scale. Dan tentunya kopi. Ya, kalau tidak ada kopi ya tidak akan bisa nyeduh. Ya, pertama saya akan menyiapkan dulu berapa gram kopi diekstraksi. Saya biasanya menggunakan 15 gram kopi dengan rasionya 12. Jadi sekitar miligram ekstraksi kopinya atau kopi yang dihasilkan milinya itu sekitar 180. Berikutnya kita akan menggrinder. Ini adalah grinder untuk memproses dari biji ke bubuk. Jangan lupa airnya kita panaskan dulu. Selanjutnya adalah memasukkan kopi ke hopper ini, ya, ke grinder ini. Sambil menunggu, siapkan ini kertas namanya paper filter. Untuk fungsinya atau gunanya untuk menahan si serbuk kopi, karena seduh manual ini melalui proses penyaringan. Grinder manual, posisi grind size-nya itu kalau nanti teman-teman menyeduh kopi manual di antara medium, ya, medium. Kalau di grinder posisinya di antara 3 sampai ke 5 size-nya. Ya. Kalau di selain itu lebih kepada fine atau serbuk halus, itu pasti metode atau penyeduhan kopi espresso base menggunakan mesin. Ya, itu sederhananya cara membuat kopi. Sebenarnya selain daripada ini, cara membuat kopi juga yang lebih sederhana ada itu kopi tubruk. Ya. Kopi tubruk di grinder, panasin air, tinggal disiram. That's it, finish. Ya. Sambil nunggu air panas, di sini pun air panas, di mesin pun ada air panas, saya menggunakan air panas mesin. Ini panasnya untuk apa? Untuk mempressing si kertas ini. Ini di pressing supaya aroma si kertasnya itu terbilas. Dan memang ada juga yang tidak dibilas, itu kembali lagi ke teknik atau cara treatmentnya barista masing-masing. Dan berikutnya kita biji kopi halus ini kita pouring atau masukkan ke paper filter ini. Jangan lupa di tare, karena di sistem sekali ini ada namanya tare untuk mengembalikan fungsi
dari gramasi sebelumnya ke gramasi selanjutnya. Berikutnya ada alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu berfungsinya untuk mengukur suhu panas air berapa yang akan kita pakai suhunya. Nah, suhu di sini pun menjadi variabel penentu bagi seduh kopi yang bisa dibilang kopi akan menjadi rasanya bisa diterima oleh mulut. Jadi variabel seduh kopi manual tadi itu ada timing, ya kan, ada gramasi scale ini, terus ada green size, ada termometer, ada rasio berapa puringan-puringan berikutnya nanti akan coba tes. Ini ada say suhu ini dilihat dari, kalau saya sendiri suhu 80 atau suhu di 75 melihat daripada profiling si kopi. Ini light to medium, jenis profilnya, bukan jenis ya, maksudnya profile kopinya tuh light to medium. Light medium saya akan gunakan suhu air di 75. Kalau kalian nanti ada kopi di rumah dark yang terlalu hitam, gunakanlah suhu di 60. Itu penentu juga, itu teori-teori juga sih sebenarnya. Saya Nah, selanjutnya kita mulai pouring. Nah, di sini ada variabel atau cara teknik menyeduh kopi. Ya, yang pertama adalah pouringan pertama itu saya pribadi main di 30 mili, berhenti di 30 detik. Berikut pun sama seperti itu. Ya, sehingga nanti masuk ke rasio. Saya mau berhentinya di 100 berapa untuk ekstraksi kopi ini. Seperti itu. Ya, jangan lupa di waktu ini pouringan pertama yang seperti saya tadi sebutkan. Sekarang di sini lumayan 30 mili. Pouringan pertama dengan istilah blooming 30 mili, tunggu 30 detik. Selanjutnya pun begitu sampai ke beberapa mili di akhirnya. Ini pouringan kedua. Berhenti di 60. Nanti detiknya di 60. Lanjut saya main ke 90 dan 1 menit, jadi 1 menit 30. Dan ini sebenarnya untuk timing itu membantu mengukur rasio tadi sehingga kita terukur, dan teknik-teknik jeda-jeda ini mengdevelop si kopi atau mengekstraksi si biji kopi ini. Jadi kenapa ribet banget, kenapa nggak langsung aja pouring, ya kan, gini aja langsung, ya tidak seperti itu Pulgoso ya. Jadi harus ada tekniknya. Oke ya, jadi ada teknik-teknik tertentu ya, salah satunya tadi ini 25 tadi 100 ini berlanjut lagi sini. Nah, baru di sini kita melangsungkan ke volume terakhir. Sini biasanya
biasanya ada teknik digoyang searah jarum jam. Ini udah selesai, kita tunggu. Kita bisa menikmati aromanya, aroma kopi. Wah, enak banget. Kita tunggu sampai surut si kopi ini, kadar kopi ini. Kita siapkan server. Lagi beres, kita buang, pindahkan, dan inilah sentuhan daripada proses manual brew. Disetir terlebih dahulu. Kenapa? Supaya ekstraksi kopi ini menyatu semua dengan air ya, dan biasanya ini salah satu proses ngediplok juga sampai berbuih. Ini udah selesai dan kita akan coba. Yang pertama saya akan coba dulu. Saya akan coba dulu sebelum si kopi ini diminum oleh konsumen. Tentunya barista harus mencoba dulu, terkecuali mungkin teman-teman yang akan nyeduh sendiri. Rasanya seperti enak banget. Apa sih enak? Kopinya bot banget, cuman kayak ada herb gitu ya. Saya kurang ngerti nih kopi, ada herbnya, ada herbalnya. Kayak nikotin, ada nikotin. Tebal di tengah tuh tebal, bodinya keluar maksudnya, ketebalannya, tapi nggak nempel. Cuman aftertaste-nya hilang, nggak tahu kenapa ini. Jadi kita nggak bisa menikmati aftertaste. Kayak misalkan acidity-nya hilang. Mungkin ya salah satu faktor dari penyeduhan tadi atau enggak dari ini light to medium juga. Silakan dicoba. Ya itu teman-teman, cara pembuatan kopi mudah, sederhana ya, dan ini banyak sering atau konsumen yang memesan metode seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya.